peneliti forensik digital Rismon Sianipar kini bisa bernapas lega. Usai 5 bulan menyandang status tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ia melenggang bebas dari jeratan hukum. Status tersangkanya gugur usai Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3. Jalan menuju titik ini tidak singkat, diwarnai dengan perdebatan publik, tekanan, hingga pilihan berdamai yang mengubah arah perkara. Kasus ini bermula pada Maret 2025, ketika Rismon mempublikasikan analisis yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Ulasannya yang menyoroti aspek teknis dokumen, seperti jenis font dan tampilan visual, dengan cepat viral dan memantik polemik luas. Di tengah riuhnya perdebatan, pihak UGM memberikan klarifikasi bahwa penggunaan font dalam dokumen akademik pada masa itu tidak bisa dijadikan indikator pemalsuan. Namun, isu telanjur berkembang, bahkan meluas ke aksi-aksi di ruang publik. Polemik yang semula bergulir di ruang digital kemudian berlanjut ke jalur hukum. Pada April 2025, laporan resmi dilayangkan, disusul laporan balik dari Jokowi terkait dugaan pencemaran nama baik. Kasus ini terus bergulir hingga akhirnya pada November 2025, polisi menetapkan 8 orang sebagai tersangka, termasuk Rismon. 7 tersangka lainnya adalah Egy Sudjana, Kurnia Triroyani, M. Rizal Fadilah, Rustam Effendi, Damai Harilubis, Rai Suryo, dan Tifauziah Tiasuma. Mereka diduga terlibat dalam pencemaran nama baik, fitnah, hingga pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Seiring berjalannya waktu, penyidikan berjalan panjang dengan berbagai dinamika, termasuk permintaan pemeriksaan saksi tambahan dan upaya pengujian forensik terhadap dokumen. Rismon mengajukan permohonan penyelesaian melalui mekanisme Restorative Justice, RJ, kepada penyidik. Langkah ini menjadi titik balik penting. Dalam prosesnya, Rismon juga mulai mengungkapkan bahwa hasil penelitiannya berkembang dan bahkan berpotensi berbeda dari kesimpulan awal yang ia sampaikan sebelumnya. Proses damai mencapai puncaknya ketika Rismon menemui Jokowi di kediamannya di Solo. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan permintaan maaf secara langsung. Pihak Jokowi, melalui kuasa hukumnya, menyatakan bahwa permintaan maaf tersebut diterima. Bahkan, Rismon secara terbuka mengakui bahwa kesimpulannya sebelumnya keliru dan menyatakan ijazah Jokowi asli. Tak hanya kepada Jokowi, permintaan maaf juga disampaikan kepada pelapor lain, yang kemudian menyepakati penyelesaian perkara melalui jalur damai. Akhir dari rangkaian panjang ini ditandai dengan terbitnya SP3 pada 14 April 2026. Penghentian penyidikan dilakukan setelah tercapainya kesepakatan damai melalui Restorative Justice. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan bahwa status hukum Rismon otomatis gugur. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menambahkan, penghentian penyidikan ini tidak memengaruhi proses hukum terhadap tersangka lain yang tetap berjalan. Beberapa hari sebelum polisi mengumumkan SP3 Rismon, kuasa hukumnya, Jahmada Girsang menyebut kondisi Rismon yang terlihat lebih tenang. Jangan lupa subscribe ya!